tindakan-tindakan dari para pemimpin kita untuk mengatasi wabah pandemi, dari mulai meliburkan 14 hari kerja, kemudian PSBB, kemudian yang terbaru new normal. Indonesia sebetulnya itu agak lamban dalam menangani pandemi corona. Kenapa kok begitu susahnya Indonesia untuk menghilangkan virus corona ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan jumpa lagi di sini di channel Agus Priyatmojo. Gimana kabar sobat semuanya di hari dimana kita sudah memasuki status yaitu new normal ya. Oke sobat, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya tonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih. Oke, new normal ya, itu wacana mulai tanggal 1 di bulan ini. Banyak keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan dari para pemimpin kita untuk mengatasi wabah pandemi Corona atau COVID-19 ini. Dari mulai meliburkan atau meliburkan 14 hari kerja, kemudian dilanjutkan dengan sistem PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian yang terbaru yaitu new normal. Banyak yang agak pesimis dengan istilah new normal atau kebijakan new normal, dan Indonesia sebetulnya itu agak lamban dalam menangani pandemi corona karena mungkin tempat tinggal saya yaitu di daerah DKI Jakarta, menurut informasinya udah mulai menurun kasusnya. Tapi kan di daerah-daerah lain di Indonesia seperti Jawa Timur dan sebagainya, mungkin tempat sobat semuanya itu kasus pandemi corona agak meningkat. Secara keseluruhan Indonesia itu belum sembuh dari pandemi corona atau COVID-19. Hanya sebagian-bagian tertentu aja yang boleh dikatakan mulai menurun, tapi bukan berarti hilang 100%. Coba sobat semuanya bisa analisa sendiri, kenapa kok begitu susahnya Indonesia untuk menyembuhkan atau menghilangkan virus corona ini. Banyak negara-negara tetangga kita seperti Hong Kong, Taiwan, kemudian Korea Selatan, Selandia Baru, Jerman, itu semuanya sekarang sudah mulai tidak seketat pada awal-awal COVID-19. Itu artinya negara-negara yang saya sebut tadi itu nggak lama menangani kasus corona atau COVID-19. Sedangkan Indonesia agak kesusahan atau agak kesulitan, kepayahan untuk menangani pandemi atau penyebaran virus corona ini. Yaitu mungkin para ahli yang bisa menjawab. Kita sebagai rakyat, sebagai warga negara berharap semuanya itu cepat hilang. Tentunya sebagai warga yang baiknya kita ngikutin aturan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah pun sigap untuk mengambil keputusan atau tindakan-tindakan yang sekiranya dapat memberikan kenyamanan buat kita semuanya sebagai warga negara. Kalau corona seperti ini, pandemik seperti ini tidak selesai-selesai, kita juga repot juga, mau kemana-mana susah. Kemudian untuk pembatasan selalu dengan aturan-aturan yang ketat, dan itu wajar sih memang karena untuk memutus wabah COVID-19. Tapi sampai kapan? Itu pertanyaannya. Ya semoga aja dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil, kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Jangan sampai dengan kebijakan yang seperti ini malah akan menambah
menyebar atau meluas pandemi, hanya pindah tempat dari tempat ini ke tempat yang lain. Buktinya pada saat awal corona masuk ke Indonesia, mungkin dari Depok ke DKI, yang lain itu masih anteng santai, tapi ketika infonya DKI sudah agak membaik atau menurun jumlah pandemiknya, pindah ke tempat lain. Nah, itu kan agak gimana ya, sebagai warga yang taat kepada aturan, ya semoga aja anjurannya jangan dilanggar, seperti kita berpergian dan sebagainya. Itu kan semata-mata hanya untuk menutup celah penyebaran COVID-19. Oke, tentunya sebagai warga negara yang baik dan pemerintah yang mengatur, kita harus kompak biar semuanya bisa berjalan bareng dan COVID-19 itu segera berlalu. Masa kita kalah dengan negara-negara tetangga kita yang sekarang sudah terbebas dari COVID-19. Dan tentunya pemerintah juga harus lebih tegas dan juga harus lebih pasti untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya. Virus corona atau COVID-19 menjangkiti lebih dari 2 juta orang di lebih dari 200 negara di dunia. Sejumlah negara bahkan terpapar parah dengan angka kematian yang tinggi. Juga di sektor ekonomi sangat terpukul dengan kejadian pandemik virus ini. Namun di tengah badai pandemi COVID-19, beberapa negara telah sukses membendung serangan virus mematikan tersebut. Respon cepat, pengujian luas, serta perawatan medis yang lebih hingga lockdown ketat menjadi kunci sukses negara-negara tersebut meminimalisir penyebaran COVID-19 atau corona. Nah, negara mana saja nih sobat yang berhasil menekan pandemi global penyebaran virus COVID-19? Seperti Korea Selatan. Korea Selatan dinilai sukses membendung corona atau COVID-19 meskipun sempat menjadi salah satu negara dengan kasus virus corona tertinggi setelah Cina. Dan kebetulan juga negaranya berbatasan langsung dengan negara Cina. Beberapa ahli menilai faktor utama rendahnya kematian akibat corona di Korea Selatan adalah layanan kesehatan yang mumpuni dengan tingkat pengujian yang luas dan murah. Wakil Direktur Jenderal Korea Center for Disease Control, Kwon Jun-wook, mengaku Korea Selatan memiliki kapasitas 20.000 pengujian virus corona atau COVID-19 per hari dengan harga sangat murah dan terjangkau oleh masyarakatnya, bahkan gratis bagi masyarakat yang terpapar. Mereka juga memusatkan peralatan dan personel khusus menjaga virus keluar dari rumah sakit. Sistem triase memastikan hanya pasien gejala parah yang dirawat di bangsal beroksigen rendah, diikuti karantina mandiri di rumah dengan akses ke konsultasi medis. Beragam inovasi layanan kesehatan dilakukan selain di rumah sakit, konsultasi telepon hingga pengujian drive-thru, meminimalisir kontak antara pasien dengan petugas medis. Para ahli kesehatan mencatat baru-baru ini Korea Selatan secara signifikan memperlambat jumlah kasus baru. Negeri ginseng ini juga tak melakukan penguncian wilayah seperti yang diterapkan negara lain termasuk Indonesia. Ada karantina wilayah atau yang keren disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dilansir dari NPR, Kepala Program Kedaruratan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia, Mike Ryan menyebut Korea Selatan mampu membuat keputusan taktis tentang sekolah, gerakan manusia, dan bergerak maju tanpa pembatasan penuh. Dan ini juga meminta negara lain mengambil pelajaran dari Korea Selatan dalam pertempuran mandiri melawan
pasukan virus corona. Itu tadi di negara Korea Selatan. Masih dalam wilayah nggak jauh dari Korea Selatan, yaitu Hong Kong. Hong Kong yang masih dalam penguasaan negara Cina juga salah satu wilayah di Asia yang dianggap berhasil menekan pandemi corona atau virus COVID-19. Hal tersebut dicapai berkat tindakan cepat sejak awal. Saat kasus menyebar di Cina, Hong Kong langsung menerapkan langkah yang sekarang akrab di dunia, yaitu pemetaan virus, jaga jarak sosial, cuci tangan intensif, dan memakai masker serta pemakaian pelindung lainnya. Hong Kong adalah bukti bahwa langkah-langkah ini berhasil. Kota dengan penduduk 7,5 juta itu bisa menekan kasus COVID-19 dan bisa menekan angka kematian akibat pandemi corona tersebut. Dilansir dari Times, Direktur Institut Kepemimpinan untuk Transformasi Kesehatan Global di Universitas Nasional Singapura menyebut bahwa Hong Kong sukses membendung corona karena tanggapan pemerintah yang cepat sebelum virus memasuki wilayahnya. Hal tersebut juga didapati Hong Kong dari pengalaman menangani SARS yang sempat menghancurkan banyak kota metropolitan di Asia itu. Kemudian di negara Eropa ada negara Jerman yang dianggap terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Meski masuk peringkat kelima negara terbanyak terinfeksi, Jerman memiliki tingkat kematian rendah dari 134.753 kasus COVID-19 hanya 3.804 kematian atau 2,82% dari total kasus COVID-19. Jumlah kematian adalah salah satu ukuran paling penting untuk menentukan bagaimana suatu negara menanggulangi virus corona tersebut. Di seluruh dunia, lebih dari 6,46% atau lebih dari 130.000 orang meninggal karena kasus corona tersebut. Sejumlah ahli mengatakan rendahnya tingkat kematian di negeri Panzer tersebut disebabkan cakupan pengujian secara luas. Pengujian hingga ke tingkat negara bagian dan pelosok juga diikuti oleh perusahaan swasta yang bergerak cepat memproduksi sekitar 1,4 juta alat tes massal. Nah, pada 20 Maret kemarin, Presiden Utama Badan Kesehatan Masyarakat Jerman, Lothar Wieler, mengatakan laboratorium memiliki kapasitas pengujian 160.000 per minggu. Bayangkan. Jerman juga memberlakukan aturan pembatasan lebih cepat dan akurat karena pengujian luas tersebut. Pembangunan tempat perawatan pasien virus corona di Jerman dinilai beberapa ahli paling intensif di Eropa, membuat masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintahnya. Mengutip CNN, Kepala Virologi Rumah Sakit Universitas di Heidelberg, yaitu Heinz Kohn, mengatakan keberhasilan Jerman dalam meminimalisir kematian dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dan kapabilitas perawatan pasien terinfeksi. Mungkin kekuatan terbesar di Jerman adalah pengambilan keputusan rasional di tingkat pemerintahan tertinggi,
dikombinasikan dengan kepercayaan masyarakatnya. Jadi antara masyarakat dan pemerintahnya itu berjalan seiring sejalan, jadi kompak. Gimana dengan Indonesia? Pemerintah dan masyarakatnya kompak enggak? Monggo silakan dinilai sendiri. Oh ya sobat, kembali lagi ke Asia, lupa tadi. Di Asia juga ada negara yang termasuk berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu Taiwan. Negara kecil ini, Taiwan, juga dinilai sukses dalam membendung corona, terutama dari segi pencegahan masuk. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 395 kasus COVID-19 yang dilaporkan dengan 6 kematian selama virus muncul. Dibandingkan negara lain yang masih ragu bertindak atas virus yang berawal dari Wuhan ini, Taiwan sudah memberi ancang-ancang berupa pengintervensi virus lebih awal demi keselamatan 24 juta penduduknya. Sejak awal penyebaran di awal Januari 2020, Taiwan dengan segera memerintahkan untuk memblokir semua penerbangan yang datang dari Wuhan, Cina. Dilansir dari DW, Profesor Kesehatan Masyarakat di Oregon State University, Jun Huishi, menyebut tindakan siap siaga Taiwan didasari pengalaman dalam menghadapi kasus SARS pada tahun 2003 silam. Karena pelajaran keras yang dipelajari Taiwan selama epidemi SARS pada tahun 2003, mereka lebih siap untuk wabah corona daripada banyak negara lain. Keberhasilan Taiwan mendapat pengakuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association mengapresiasi pemerintah Taiwan yang sudah melakukan 124 tindakan untuk meminimalisir penyebaran virus. Beberapa langkah tersebut seperti mendirikan pusat komando epidemi dan menggenjot peralatan pelindung diri seperti masker. Kemudian untuk mencegah penularan dari kasus impor, pemerintah membatasi semua penerbangan dari Cina, Hong Kong, dan Makau. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian menyerukan agar Taiwan diberi status pengamat di WHO. Setelah penyebaran kasus kian melemah, Taiwan mengekspor jutaan masker untuk membantu Uni Eropa dan negara lain yang masih berjuang menaklukkan corona. Luar biasa nih Taiwan, negara kecil tapi sigap dalam mengatasi pandemik virus corona atau COVID-19. Jadi pasukan corona ini nggak sempat bergerak ke seluruh wilayah Taiwan. Terus ada lagi nih negara yang tergolong berhasil menangani kasus COVID-19, yaitu negara Selandia Baru atau New Zealand. Pemerintah Selandia Baru mendapatkan pujian atas penanganan COVID-19. Mereka hanya memiliki 1.401 kasus dan mencatat 9 kematian. Profesor Michael Baker dari Departemen Kesehatan Masyarakat Universitas Otago menyebutkan, selain memiliki keuntungan menjadi negara kepulauan yang jauh dari kebanyakan negara, penerbangan Selandia Baru juga lebih sedikit daripada banyak tempat lain. Dari sisi waktu, Baker menilai
Selandia Baru memiliki banyak ruang untuk menganalisa pergerakan virus yang awalnya muncul di Cina tersebut. Namun, terlepas dari segi geografis dan waktu, Baker menyebut kekuatan utama dari Selandia Baru adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan dan keputusan pemerintah yang baik. Dikutip dari CNN, Baker menyebut pengujian luas oleh pemerintah Selandia Baru dan kebijakan pembatasan berkontribusi besar dalam menanggulangi virus. Pemerintahan Selandia Baru juga dikenal sangat tegas terhadap aturan pembatasan, tanpa pikir panjang menutup perbatasan bagi setiap warga asing sejak 9 Maret kemarin. Dia kemudian mengumumkan lockdown skala nasional pada 23 Maret 2020 hingga 3 pekan ke depan. Baik sobat, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya utarakan di video ini dapat bermanfaat buat sobat semuanya. Dan kita tentunya berharap kepada semua pemerintah dari mulai tingkat RT sampai presiden bijak dalam mengambil keputusan-keputusan agar kita tidak semakin sulit untuk menjalaninya, dari mulai aturan-aturan yang kadang kita dibikin ribet, mungkin kita harus begini, harus begitu, tapi kita juga maklum karena itu yang diputuskan oleh pemerintah itu hanya semata-mata untuk menghilangkan atau memutus virus pandemik Corona atau COVID-19. Semoga aja pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, agar kita juga semakin semangat untuk mengikuti apa arahan pemerintah. Tentunya kita semakin kompak bersama-sama pemerintah, bersama-sama yang lain. Kalau seandainya kita nggak suka atau nggak setuju dengan pemerintah, wajar, karena kita yang agak sedikit direpotin dengan aturan-aturan yang ribet. Tapi tentunya ya kita semoga aja jadi ikhlas dan bersabar untuk memerangi bersama-sama virus pandemi ini. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Karena subscribe sobat semuanya adalah sangat berguna buat saya, agar saya semakin semangat atau semakin memberikan video yang lebih baik dari yang ini. Oke, demikian, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.